Halo, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan nama saya Arul Abdul Aziz dengan NIM 0488860881. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktik 2 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman MC 4301. Di sini kita diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan sederhana, tentunya menggunakan bahasa Java dengan tujuan pembelajaran yang telah disebutkan dan requirement yang telah disebutkan juga dan juga telah disediakan untuk petunjuk pekerjaan ini yang mana kita teruskan membuat kelas buku dulu di file buku.java lalu kita akan membuat di main.java untuk mengeksekusi program-programnya. Terus gunakan array, menggunakan struktur keputusan, struktur pengulangan, skenario menggunakan keputusan pengulangan, dan buat video. Oke, di sini terdapat list-list fitur yaitu input data buku, peminjaman data buku, pengembalian data buku, menghitung data keterlambatan, data stroke, dan manajemen admin, menambah buku baru, mengubah informasi, menghapus dari daftar. Oke, di sini saya telah membuat buku.java dan main.java. Buku.java di sini sebagai kelas buku yang sebagaimana petunjuk yang telah disebutkan. Di sini ada atribut judul, penulis, kategori tersedia, lalu constructor-nya juga sudah dibuatkan. Lalu di main.java eh, ini juga sudah dibuatkan untuk program yang telah memenuhi requirement yang telah disebutkan. Oke, di sini kita import scanner untuk membaca input dari user. Lalu ada atribut daftar buku dan jumlah buku, lalu input. Lalu di sini pertama di function main kita akan menjalankan metode seed data. Seed data ini jadi untuk menginsert ke dalam data buku ke dalam atribut daftar buku ini yang ada di kelas main, yang mana ada dasar pelangi dan seterusnya. Ada ada 16 4 kategori dan masing-masing 4. Oke, lalu sini ada pilihan, lalu menjalankan do while selama pilihan itu bukan nol. Kenapa menggunakan do while? Karena saya menginginkan perintahnya dijalankan terlebih dahulu, setelah itu baru mengecek pengecekannya. Di sini perintahnya pertama untuk print daftar pilihannya, lalu untuk menampung pilihan, case pertama itu menampilkan daftar buku. Itu ini untuk metode menampilkan daftar buku, jadi dia melooping metode tersebut, lalu akan ditampilkan infonya. Ini untuk metodenya. Tampilkan daftar buku hanya itu saja. Lalu untuk pilihan kedua yaitu pinjam buku. Untuk metode pinjam buku, dia pertama akan memerintahkan memasukkan judul buku yang ingin dipinjam atau ketik selesai untuk berhenti. Jadi ini akan berjalan terus-terus, bisa meminjam lebih dari satu. Ketika selesai, dia akan break. Lalu dia akan meminta input buku. eh, Dia akan mencari menggunakan metode for ini. Jika tidak ditemukan, maka akan mengeluarkan konsol buku tidak ditemukan. Dan jika ditemukan, ini untuk metode close ignore case, jadi dia untuk mengignore atau mengabaikan case atau besar kecilnya huruf tersebut. Maka jika ditemukan, maka dia akan mengecek ketersediaannya dipinjam atau tidak, yaitu tersedia true or false. Ketika tersedianya itu true, maka dia akan mengubah tersedia menjadi false, yang mana akan dipinjam, lalu akan menampilkan konsol status dipinjam. Dan jika tersedianya false, maka dia akan menampilkan konsol buku sedang dipinjam.
dan akan memerintahkan pilih buku lain. Oke, itu untuk metode pinjam buku. Lalu untuk ketiga yaitu metode kembalikan buku. Untuk metode kembalikan buku itu dia juga sama meminta untuk memasukkan judul buku yang ingin dikembalikan. Ketik selesai, jika akan berhenti, dia akan looping terus, yang mana dia bisa mengembalikan lebih daripada satu. Jika ketik selesai, maka while ini akan berhenti dan judul ini akan dicari di daftar buku, sama menggunakan perulangan for. Jika tidak ditemukan, maka akan menampilkan buku tidak ditemukan, dan itu jika ditemukan mengabaikan case-nya atau besar kecilnya huruf. Lalu dia akan mengecek terlebih dahulu jika ditemukan apakah tersedia atau enggak, atau sedang dipinjam atau tidak. Jika itu sedang dipinjam, tidak sedang dipinjam, sorry, ini ada negasi. Jika tidak ada, jika tidak, jika sedang tidak dipinjam, maka akan menampilkan konsol buku ini tidak sedang dipinjam. Jika tersedianya false atau sedang dipinjam, dia akan meminta input kembali berapa hari keterlambatannya, dan jika lalu dia akan menghitung denda jika eh, keterlambatannya lebih dari 7 hari, maka dia akan menghitung dendanya dari kelipatan 5.000. Jika 8 hari jadi 5.000, 9 hari 10.000, dan seterusnya. Lalu dia akan menampilkan dendanya tersebut. Itu untuk metode kembalikan buku. Lanjut untuk kepilihan metodenya selanjutnya, kita ke menu admin. Di menu admin ini dia akan menampilkan pilihan juga. Dia menggunakan do while juga. Jadi menjalankan perintah terlebih dahulu sebelum baru setelah itu mengecek eh, kondisinya. Di sini jika satu tambah buku, dua edit buku, tiga hapus buku, nol kembali. Maka jika nol, ini akan menjalankan metode main lagi ya. Ini akan dijalankan lagi do while ini. Jika pilihannya itu satu, maka akan menambah buku. Kita lihat metode untuk menambah buku. Ini ada judul, dia akan meminta input judul, input penulis, input kategori, lalu dia akan memasukkan buku barunya, lalu akan menampilkan konsol buku berhasil ditambahkan. Oke, lanjut untuk ke pilihan kedua yaitu menu edit buku. Ini untuk menu edit buku ini, dia akan memasukkan nomor buku yang diedit. Jadi urutan buku atau nomor bukunya yang akan diedit, dia akan meminta eh, integer, lalu dia akan mengecek eh, apakah lebih dari satu atau kurang dari sama dengan jumlah buku, atau nomornya valid atau tidak. Jika nomornya tidak valid, maka akan menampilkan nomor tidak valid dan akan menjalankan kembali metode ini, menu edit buku ini. Dan jika nomornya valid, dia akan meminta judul baru, penulis baru, kategori baru, dan statusnya apakah tersedia atau dipinjam. Lalu sebelum mengedit, metode ini juga akan meminta konfirmasi untuk edit buku. Apakah ya atau enggak, kalau usernya mengetikkan Y atau mengetikkan Y, maka buku ini akan diedit. Dan jika tidak mengetikkan Y, maka editnya akan dibatalkan. Konsol ini harusnya diletakkan di sini karena buku berhasil diubah, karena yang mengubah itu adalah blok yang ini di kondisi ini harusnya.
Oke. Oke, itu untuk menu edit buku. Lanjut untuk ke menu selanjutnya, yaitu menu hapus buku. Untuk menu hapus buku, dia juga sama meminta nomor buku yang ingin dihapus, yang mana adalah integer. Jika nomornya valid, jika nomornya tidak valid, ini akan menampilkan konsol sama nomornya tidak valid, lalu akan menjalankan kembali metode menu hapus buku ini. Jika nomornya valid, dia akan meminta konfirmasi apakah ingin menghapus buku ini. Jika hasilnya mengetikkan Y, maka bukunya akan dihapus, maka akan menampilkan konsol buku berhasil dihapus. Jika tidak mengetikkan Y, maka penghapusannya akan dibatalkan dan menampilkan konsol penghapusan dibatalkan. Oke, mungkin langsung saja kita akan jalankan metode apa, programnya. Oke, di sini menu perpustakaan kita akan coba menu satu dulu, lihat daftar buku. Ini adalah buku yang telah di-seed dari data seeder tadi. Ini ada Laskar Pelangi, Perahu Kertas. Ini kita akan coba meminjam buku. Misalkan Clean Code. Karena ini mengignore besar kecilnya huruf, jadi tidak masalah. Maka ini Clean Code ini bakal statusnya bakal dipinjam. Lalu kita sejarah Indonesia. Kita akan coba meminjam buku yang tidak ada sejarah dunia, misalkan. Ini kan tampilkan buku tidak ditemukan. Lalu kita akan pinjam buku misalkan Laskar Pelangi. Oke, oke, 3 buku sudah dipinjam. Kita akan ketikkan selesai untuk berhenti. Lalu kita akan coba pinjam buku yang bukunya sedang dipinjam. Misalkan kita Laskar Pelangi. Oke, buku sedang dipinjam. Kita buku lagi. Oke, kita akan coba mengembalikan buku. Misalkan Laskar Pelangi. Perlambatannya 0. Lalu clean code, misalkan berapa hari keterlambatan, misalkan kita 10 hari, kan denda 15.000. Oke, lanjut berarti tadi sejarah Indonesia. Perlambatan misalkan 7 harusnya 0, ya tidak ada denda, kita akan ketikkan selesai. Untuk menu pengembalian, lalu kita akan ke menu manajemen buku nomor 4. Untuk manajemen buku nomor 4, kita akan coba tambah buku satu. Misalkan judulnya cash flow uang dan bab Kiyosaki. Kategorinya non fiksi. Oke, lalu kita akan tambah lagi misalkan Harry Potter. Chip Rowling. Kategorinya fiksi. Oke, kita coba edit buku. Sini ada nomor-nomornya. Ada Laskar Pelangi, Perahu Kertas, ada Bumi, Sapien, ada Clean Code. Kita akan coba mengedit cash flow kuadran ini, buku ke-17. Menjadi the cash flow kuadran. Terus barunya, kan kategori baru, fiksi kita akan perhatikan yang fiksi, statusnya tersedia. Oke, konfirmasi, ya, akan menampilkan lagi. Di sini sudah terubah jadi the cash flow quadrant, non fiksi dan sedia. Lalu kita akan coba untuk edit buku yang nomornya tidak valid, misalkan ini sampai 18, kita akan coba 99, bukunya tidak akan edit.
Misalkan kita akan 18. Nah, Harry Potter kayaknya satu misalkan kan jika Rowling fiksi tersedia ya. Oke. Oke, lanjut ketiga berarti hapus buku. Kita akan coba hapus buku ke 18. 18. Dia akan mulai koordinasi lagi. Iya. Oke, kembali kita akan taruh buku. Sini hanya sampai 17 dan Harry Potter sudah terhapus. Kita akan keluar. Oke, mungkin sekian presentasi tugas 2 algoritma pemrograman algoritma berbasis desktop MC4301 dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.